Roma pasal 5 ayat 3 berkata demikian, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tidak suka kita menghindari, kita menjauhi penderitaan. Kita bercita-cita untuk bahagia dan kita menginginkan supaya kita tidak mengalami sengsara. Namun saudara dikasihi Tuhan, ada masa-masa di mana Tuhan menginterupsi hidup kita, mengizinkan hal-hal yang kita rasakan sebagai hal yang menyakitkan untuk mengeluarkan hal-hal yang luar biasa dari hidup kita. Kita menyangka bahwa kita tidak bisa. Kita menyangka bahwa sebaiknya aku menyerah saja ketika menghadapi suatu masalah. Dan kita berkata, sebaiknya aku menyerah saja kalau aku menghadapi masalah ini. Sebaiknya aku berhenti saja, sudah cukup. Kita berkata sudah cukup karena kita menyangka kita tidak akan mampu menghadapinya. Kita menggunakan mata kita, penglihatan kita untuk menilai seberapa kuatkah kita. Tetapi Tuhan ingin supaya saudara tahu bahwa ketika saudara mau hidup dituntun oleh Tuhan, maka penderitaan apapun itu justru membuat kita lebih kuat, tahan uji, dan pada akhirnya saudara dan saya melewati batas-batas kekuatan yang tidak pernah kita sangka. Ketika Tuhan membawa Daud, tidak ada yang menyangka bahwa seorang gembala yang wajahnya kemerah-merahan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang sangat disegani di Israel. Ia menjadi orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena ia bersedia melewati waktu-waktu, masa-masa sengsara di dalam hidupnya di bawah pimpinannya Tuhan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 4 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi saudara, melalui masa-masa sulit yang kita hadapi, kita mungkin akan menyerah, kita mungkin berpikir untuk menyerah. Tetapi jika kita mau menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan, maka kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saudara dikasih Tuhan, itu yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Amin.